Salah masuk ada dong. Mana kode Shalom saudara. Selamat hari Minggu yang diberkati. Saya berdoa saudara selalu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam kebaikan Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak bersyukur, terima kasih ya Tuhan buat keberadaan kami di tempat ini. Kami di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik. Kami siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih nafas, kesehatan, kecukupan dalam segala keperluan hidup yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Dari kami yang menikmati Kau di tempat ini, Tuhan, dan pujian penyembahan kami dalam firman-Mu. Biarkan Engkau yang bertata, Kau yang hadir, Kau yang merawat setiap kami, Kau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarkan segala ibadah ini menjadi ibadah yang boleh menyembahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap beribadah bersama katakan amin.
carilah Dia yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami pegang firman Tuhan. Kami datang mencari wajah Tuhan pada saat sore hari ini dengan penuh kerinduan, mencari wajah Tuhan, kami mencari nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, awal pertengahan sampai akhir, sampai benih ditaburkan dan bertumbuh berbuah lebat di dalam hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Urapan Tuhan turun suara pelayan, diberkati, diurapi dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sekalian yang hadir dalam pengurapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Boleh senyum yang terbaik dari kalamnya. Ajak kami berdiam Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Silakan, silakan dulu saudara. Sebentar kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban dari setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kenal lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Hallelujah.
Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, tutup kudus kami dan kuasa darah Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami memberikan hati kami Tuhan seperti tanah yang baik Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan supaya kami boleh bertumbuh berbuat di dalam Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Hanya dengan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya saudara, ya dari terakhir kita di bulan November kita masih membahas untuk berbuat lebah dan berbuat banyak ya saudara-saudara yang kita tahu. Setiap kita pasti ingin berbuat lebah dan berbuat banyak di dalam kehidupan kita. Baik kita itu saat kita menanam tanaman atau menanam pohon, kita merindukan bahwa itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak ya saudara. Kita tahu berbuah itu artinya apa? Menghasilkan, memberi manfaat atau berguna suatu pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan dan bisa menjadi contoh keteladanan kita ya saudara. Dan sore hari ini saya mau sharingkan untuk benih yang berbuah dalam Kristus saudara. Saudara, kalau kita menanam sebuah tanaman, sebuah benih itu kita tanam ya, kita taruh di dalam tanah ya saudara. Benih itu mati ya saudara ya, karena tertutup dengan tanah. Seakan-akan benih itu mati, namun sebenarnya kita tahu di balik itu apa? Benih itu sedang apa? Sebenarnya sedang memulai suatu kehidupan yang baru ya saudara-saudara. Benih yang pakai itu mati, dia sebenarnya mulai tumbuh akar yang akan mencengkram ke bawah semakin ke dalam untuk memperkuat dan dia akan bertumbuh ke atas ya saudara ya. Dan kemudian dia akan terus bertumbuh dan berbuah. Saudara, dari satu benih yang kita tanam itu dia mati, tetapi kemudian dia tumbuh hidup dan dia menghasilkan buah yang banyak ya saudara ya, lebih daripada satu daripada benih, tapi menghasilkan buah-buah saudara. Saudara, kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita ya saudara-saudara ya. Tuhan sudah mati, sudah mengalahkan maut. Kerajaan maut telah dikalahkan, dia mati bagi kita saudara untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah memenang, dan kita bisa menikmati kemenangan yang sudah Tuhan berikan itu melalui buahnya. Apa yang kita bisa kasih Tuhan yang begitu besar ya. Anugerah Tuhan yang luar biasa, keselamatan kita yang harusnya mati binasa, tapi Tuhan menyelamatkan kita dan juga kita mendapat apa? Kehidupan kekal saudara-saudara. Nah saudara-saudara, yuk kita baca sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita semua berada di dalam Kristus, amin saudara. Ya, kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan ya saudara. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Berarti kita berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan lama kita telah dibenamkan dalam mati ya saudara ya. Dan bersama-sama kita bangkit dengan Yesus Kristus dan kita mendapatkan apa? Menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita buka lagi di 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara-saudara, kita telah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus dan sini dijelaskan apa? Dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal saudara-saudara ya. Jadi ada benih yang hidup dan kekal. Kita lihat lagi di 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Saudara, kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada benih ilahi yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian kita semua harus berbuah karena sudah diberikan benih ilahi oleh Tuhan kepada kita. Berarti setiap kita punya potensi untuk berbuah dan kita harus berbuah, kita bisa berbuah dan kita harus apa?
kali lipat, ada yang 30 kali lipat untuk berbuah. Nah, saudara, supaya kita juga bisa berbuah, kita mesti siap dibersihkan, dipotong ya saudara ya. Kalau kita baca di Yohanes beberapa dalam 1-2 lagi kita sudah merenungkan firman Tuhan mengenai berbuah yang mulia. Nah, saudara-saudara, dengan demikian apa? Manusia lama kita, kedagingannya kita ini harus apa? Dimatikan supaya apa? Kita bisa berbuah di dalam roh. Sehingga kehidupan kita ini apa? Bisa menyenangkan hati Tuhan ya saudara-saudara ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Yuk kita baca di Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara, nah kita harus menyiapkan seperti apa? Tanah yang baik. Hati kita harus seperti apa? Tanah yang baik, tanah yang subur. Setiap firman Tuhan yang ditabur, baik firman Tuhan yang sifatnya enak, gitu ya, atau bersifat teguran, kita harus menerimanya dengan baik ya saudara. Jadi kita meresponnya dengan baik. Dan di sini dikatakan apa? Orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu dia berbuah. Nah, oleh karena itu saudara, setiap benih firman Tuhan yang ditabur dan bertanam di dalam hati kita, yang sudah kita mendengar dan kita mengerti. Dengan demikian apa? Kita merenungkan firman Tuhan itu. Dengan merenungkan firman itu, maka kita semakin mengerti saudara-saudara kebenaran firman itu, sehingga dia bisa berbuah banyak di dalam kehidupan kita. Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita berbeda-beda di dalam bertumbuhnya ya saudara ya, buah yang dihasilkan. Tapi itu adalah menjadi porsi bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan saya yakin setiap buah yang tumbuh di dalam kehidupan kita itu akan memberikan manfaat berguna bagi orang lain ya saudara-saudara ya. Jadi kita lihat di Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11 dan nanti Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 11 saya bacakan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Kita tahu ya saudara, firman Allah itu yang perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Di Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Nah, saudara-saudara, benih firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam kehidupan kita. Hari kita mau belajar untuk mendengar dan mengerti supaya kita berbuah. Dan di sini ditegaskan lagi apa? Menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi kita harus meresponi setiap firman Tuhan dengan baik ya saudara-saudara ya. Seperti apa kita responinya? Kita mau seperti orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini menyimpannya dalam hati kita merenungkan. Kenapa? Kita tahu setiap firman Tuhan yang kita renungkan, kita simpan di dalam kehidupan kita, itu membawa dampak yang luar biasa saudara. Entah itu di berbagai musim kehidupan yang kita hadapi, mungkin saat kita kuat, lemah, susah, senang, tapi kalau dengan ada firman Tuhan yang kita simpan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita ya saudara. Dan bisa mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, apapun musim kehidupan kita, kita harus tetap tekun, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus ya saudaranya. Nah, benih yang berbuah dalam Kristus berarti mengacu apa? Kepada kehidupan kerohanian kita saudara-saudara. Kehidupan kerohanian kita sebagai bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat dan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah menghasilkan buah yang banyak? Sudah pasti kita harus apa? Senantiasa terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kita ya saudara. Kita ibadah seminggu sekali saudara, tadi 1 jam atau 1,5 jam. Nah, karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan ya saudara ya. Kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu supaya kita mendengar, kita mengerti dan menyimpannya di dalam hati kita ya saudara. Kita belajar taat apa yang di dalam firman itu. Nah saudara-saudara, dengan demikian apa? Kita bertumbuh berbuah menghasilkan buah. Kita harus terhubung, kita harus dekat. Karena kita tahu hanya di dalam Yesus Kristus kita hanya bisa berbuah. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa. Kenapa? Tuhan itu sumber kehidupan. Dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia juga apa? Dia air kehidupan, roti kehidupan. Nah, dengan demikian kita harus dekat kepada sumbernya, yaitu air kehidupan dan roti kehidupan itu, supaya kita akan semakin bertumbuh sehingga kita bisa semakin berbuah menghasilkan buah-buah yang saudara. Nah, saudara, tadi dikatakan benih itu adalah
usia berapapun, dari kecil atau dari kapan saudara. Dan juga kita menyiapkan akan tanah yang baik, hati yang baik untuk mendengar, mengerti, dan menyimpan firman Tuhan itu supaya kita bisa menghasilkan buah dalam ketekunan. Nah, benih firman Tuhan itu diterima oleh hati kita yang baik supaya kita semakin lama berakar, mencengkram semakin kuat. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin bertumbuh dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang saudara. Nah, saat yang seperti tadi saya katakan, saat kita menerima benih firman Tuhan itu, kita harus meresponinya dengan hati yang baik. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, apapun yang dikatakan firman Tuhan, entah yang sifatnya baik, manis atau hiburan, kita mau tetap menerimanya dengan hati yang baik, hati yang siap, haus dan lapar, menjadi tanda yang subur. Karena setiap benih itu memiliki potensi untuk berbuah, ya saudara, menghasilkan suatu kehidupan baru, berbuah yang banyak yang berbuah. Firman Tuhan mungkin kesannya ada yang tidak enak, menegur, tapi itu bisa menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, ya saudara. Hal yang tidak baik sudah dibersihkan, dipangkas, dikikis, dipotong, dan itu bisa menghasilkan buah yang baik, saudara. Nah, di dalam prosesnya, segala sesuatu ada prosesnya, ya saudara, untuk bisa bertumbuh berbuah, saudara. Nah, pertumbuhan ini bergantung kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, supaya kita bisa bertumbuh berbuah, kita harus bergantung pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, di ayat 7 sangat jelas dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita tahu, ya saudara, yang kalau pohon itu dekat dengan air, dekat sumber mata air, pasti pohon subur, ya saudara, ya, subur dan bisa menghasilkan. Nah, kita juga harus semakin dekat kepada Tuhan, ya saudara, ya. Dan di sini dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, kita tahu tadi pertumbuhan rohani itu bukan semata usaha kita, ya saudara, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, Tuhan memberikan pertumbuhan dan Tuhan membuatnya berbuat tepat pada waktunya, Tuhan, saudara. Nah, buah ketekunan yang kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari firman Tuhan itu, ya saudara, ya. Dan mungkin dalam pertumbuhan itu kita mungkin seringkali tidak melihat, tidak nampak secara langsung, tapi dari buah-buahnya itu kita bisa menikmati di kemudian hari. Mungkin saya tidak tahu pertumbuhan rohaninya salah satu orang atau saudara-saudara di sini tidak kelihatan, tetapi buahnya itu di kemudian hari bisa saya lihat atau bisa saya rasakan. Mungkin entah itu di dalam pelayanan kita bersama, atau di dalam keadaan apapun, di dalam saat ada keadaan tekanan atau apa, buah itu akan nampak akan terlihat, saudara. Seperti dikatakan di Mazmur 1 ayat 3, Mazmur 1 ayat 3, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, memang kalau zaman sekarang mau buah apapun rasanya tidak perlu menunggu musimnya, ya. Kadang ada buah itu selalu ada di setiap musim. Nah, saat saya merenungkan firman ini, dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Nah, saudara-saudara, biarlah di dalam kehidupan kita ini mengalami berbagai musim kehidupan, saudara. Kalau pengembara sudah cerita teori, ada 4 musim di negara tertentu, ada 2 musim, tapi kalau di dalam kehidupan kita itu banyak, saudara, musim kehidupannya, ya. Mungkin musim kehidupan apa? Sakit, sehat, senang, susah, dan sebagainya, ya saudara, ya. Nah, tapi kita belajar, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tetap bisa menghasilkan buah pada musim-musim kehidupan yang kita alami atau kita lewati. Entah itu waktu dalam keadaan sakit, kita bisa tetap menghasilkan buah yang baik, hati yang berucapan syukur, hati yang tetap beriman kepada Tuhan, ya saudara. Terus mungkin dalam musim kehidupan yang lainnya lagi apa, saudara, kita tetap bisa menghasilkan buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, namanya buah berarti kan melambangkan sesuatu
nyata dari kehidupan yang telah dibuahkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita nanam pohon, juga pohon mangga, hasil nyatanya mana? Kelihatan dari buahnya buah mangga. Saat kita nanam pepaya, hasil nyatanya buah pepaya. Kan nggak mungkin kita nanam buah pepaya, tumbuhnya durian ya saudara ya. Nah, itu saudara. Begitu juga dengan kita. Nah, saat kita berbuah, benih itu berbuah dalam Yesus Kristus Tuhan, berarti dalam kehidupan kita ini kita menghasilkan nyata suatu kehidupan yang sudah dibuahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, di sini saya bagikan ada beberapa buah dalam benih yang berbuah dalam Yesus Kristus itu adalah apa? Yang pertama, buah pertobatan. Karena saya percaya setiap kita yang berada di dalam Yesus Kristus, kita menerima Tuhan, kita sudah memutuskan hidup Yesus, berarti kita mau mengalami suatu pertobatan ya saudara ya. Hidup lama kita yang tadi kita berada dalam kehidupan lama, kita berpaling kepada Yesus Kristus untuk mengikuti Tuhan, kita mengalami buah pertobatan. Seperti tadi dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 ya saudara, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nah, namanya orang yang bertobat secara sungguh-sungguh, pasti dia menunjukkan buahnya sesuai dengan pertobatannya. 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kan dia berbalik dari kehidupan lamanya, dia tinggalkan. Misalnya deh kita pakai contoh, misalnya orang itu perokok misalnya, atau mabuk gitu. Tapi saat dia memutuskan untuk bertobat, dia tuh meninggalkan, istilahnya meninggalkan kebiasaan buruknya itu mungkin merokoknya atau mabuk minumannya saudara. Jadi dia menghasilkan suatu buah yang sesuai dengan pertobatannya. Dulunya yang jahat, dia bertobat tidak lagi melakukan hal yang jahat, tapi dia melakukan hal yang baik. Jadi ada buah yang sesuai dengan pertobatan. Mungkin yang dulunya kasar, dia bertobat sehingga tidak lagi berlaku kasar. Yang pertama saudara, dari buah pertobatan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah bertobat saudara. Dan kedua adalah buah apa? Buah roh saudara. Buah roh. Kita tidak asing ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ada 9 saudara. Nah, ada buah roh. Jadi benih yang berbuah di dalam Kristus, dia pasti menghasilkan juga buah roh saudara. Nah, buah roh ini kehidupan yang berbuah itu terlihat dalam apa? Karakternya yang dibentuk oleh Roh Kudus ya saudara ya. Jadi ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, benih yang berbuah di dalam Yesus Kristus selain bertobat, dia juga akan semakin hari semakin dibentuk oleh Roh Kudus, memiliki karakter yang semakin baik yang sesuai dengan Kristus. Nah, memiliki buah roh ini ya saudara ya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga saudara adalah buah kebenaran dan pekerjaan baik. Yang pertama dari buah pertobatan, kedua buah roh, dan ketiga adalah buah kebenaran dan perbuatan dan pekerjaan baik. Orang yang sudah bertobat, dia menghasilkan buah sesuai pertobatannya, dan seiring waktu dia sudah meninggalkan manusia lamanya, kedagingannya, untuk semakin hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, hidup di dalam roh. Jadi kedagingannya dimatikan dan dia semakin ingin hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau kita memberi makan kedagingannya kita terus, berarti yang makin besar, yang makin terus bertumbuh kedagingannya. Tapi kalau kita memberi makan kepada rohnya kita, dikasih firman Tuhan, dikasih pujian penyembahan, hal yang baik, otomatis rohnya ini akan semakin bertambah besar ya saudara ya, buah roh ini. Yang ketiga, buah kebenaran dan pekerjaan baik. Nah, perbuatan apa yang mencerminkan Kristus di sini kebenaran. Karena merupakan kebenaran dan ketaatan terhadap firman Tuhan, menjadi buah kebenaran yang dapat dilihat oleh orang lain saudara-saudara, dan perbuatan baik sehingga memuliakan nama Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah bertobat, dia belajar hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu dia menghasilkan buah kebenaran. Dia sudah tahu ini adalah sesuatu yang benar, maka dia ingin hidup di dalam kebenaran, dan dia dengan demikian seiring waktu dia melakukan juga pekerjaannya baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu sendiri ya saudara-saudara ya. Sehingga kehidupannya bisa menjadi berkat. Buah-buah yang dihasilkan itu berakar pada Kristus, dan dia bisa menjadi kesaksian
bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain melihat, oh ternyata orang ini yang sudah mengalami pertobatan dan kehidupannya semakin hari memiliki buah roh dan dia hidup dalam kebenaran. Orang bisa melihat kehidupan mereka, ya saudara, dan mereka mengatakan, oh Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi, ya saudara, ya, menjadi saksi bagi orang-orang lain di dalam kebenaran itu, saudara. Nah, saudara-saudara, buah sudah berbuah bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi, saudara-saudara. Dengan cara apa? Benih yang tadi sudah mati dan dia bertumbuh menghasilkan buah. Tadi satu benih begitu bertumbuh menghasilkan buah banyak. Nah, dari buah yang banyak ini, saudara, bisa berkelanjutan lagi menghasilkan apa? Benih baru lagi yang ditabur. Kita tabur kepada orang lain sehingga kita menciptakan apa? Suatu regenerasi, generasi berikut, istilahnya berantai atau tongkat estafet untuk generasi-generasi kita yang akan datang, mewarisi iman bagi generasi yang akan datang. Supaya apa? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jangkau jiwa-jiwa melalui apa? Melalui kesaksian hidupnya, melalui penginjilan. Nah, jadi buah-buah di sini kita semua pasti rindu memang hidup itu berbuah, begitu berbuah secara materi. Pasti ada orang yang berkata demikian, ya. Tapi bukan hanya itu, tapi kita perlu berbuah juga secara apa? Rohani kita di dalam Tuhan, dan terutama dalam menghasilkan buah-buahnya apa? Menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Seperti kita ingat amanat Tuhan, saudara, ya. Jadi kita juga mesti produktif. Kita menghasilkan jiwa-jiwa, kita menyelamatkan orang-orang, saudara, dari mereka mengenal Yesus Kristus Tuhan melalui buah kebenaran dan pekerjaan baik yang kita lakukan di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita di dalam dunia aja sudah dituntut untuk produktif, ya, untuk bisa menghasilkan. Misalnya deh, kalau di dalam dunia sekolah dituntut harus bisa menghasilkan prestasi atau nilai yang baik. Dan di dalam pekerjaan misalnya, kita juga dituntut untuk apa? Berbuah. Kalau misalnya kita tidak berbuah, namanya di pekerjaan, pasti kita akan mendapat warning atau istilahnya, ya, kalau ditunggu nggak berbuah di dalam pekerjaan ini bisa apa? Dipecat, disingkirkan atau dikeluarkan dan dicari pengganti yang lain yang bisa produktif. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan yang sudah memiliki benih ilahi itu, buah-buah itu kita tabur kembali supaya kita tanam dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi, ya, saudara. Jadi utama untuk kita bisa memenangkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa melalui penginjilan atau melalui kesaksian itu. Terutama lagi kita sudah mau menjalankan, saudara, ya. Biarlah kabar baik itu juga boleh kita bagikan kepada orang-orang lain, ya, saudara. Biarlah mereka tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia karena untuk menyelamatkan kita semua dan mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, buah kebenaran dan pekerjaan baik. Kita lihat di Kolose 1 ayat 6. Kolose 1 ayat 6. Kolose 1 ayat 6 yang sudah saya bacakan, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, berarti ini salah satu tugas amanat Agung juga. Kita harus apa? Menginjil, ya, saudara. Zaman sekarang bisa dibilang termasuk tidak sulit juga. Menginjil itu bisa juga melalui apa? Sosmed kita atau status kita. Kalau suka tulis di WA status, ya, jadi tulisnya masih galau-galau, ya, saudara. Tapi kita bisa menulis apa? Kabar baik atau berita baik, kalimat yang menjadi kesukaan atau bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang menguatkan dan membuka orang lain. Di situ kita juga bisa apa istilahnya? Menginjil. Injil itu bisa bertumbuh dan berkembang. Mungkin orang lain dalam kondisi yang tidak enak atau apa, tapi saat dia ketemu status kita, dia baca, mungkin itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka. Walaupun kita tidak tahu, setidaknya apa? Injil itu sudah berbuah dan berkembang, saudara-saudara. Kita lanjutkan baca. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Setiap kita sudah mendengarnya, sudah mengerti, menyimpan di dalam hati kita, dan kita mengenal Yesus Kristus Tuhan. Biarlah itu juga menjadi
berkat bagi orang lain ya saudara-saudara ya. Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah saudara, boleh kita hasilkan yang ketiga tadi, buah kebenaran dan pekerjaan yang baik. Nah saudara-saudara, biarlah setiap kita ini berbuat juga, kita menerima segala hikmat. Hikmat itu penting saudara dalam kehidupan kita. Hikmat, sumber hikmat itu adalah Tuhan, dari Tuhan sendiri. Dan kita juga mendapat apa? Pengertian yang benar untuk apa? Kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kemudian di ayat 10, Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, kerinduan kita semua dalam mengikuti Yesus, dalam menghasilkan buah dalam kehidupan kita, biarlah kita apa? Hidup kita ini layak di hadapan Tuhan, ya, berkenan di hadapan Tuhan di dalam segala hal, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kemudian ayat 11-nya, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menabur segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah saudara, kita harus menghasilkan buah pada musimnya. Di dalam setiap musim kehidupan kita, kita harus bisa tetap berbuah apapun musimnya ya saudara. Musim kering, panas, dingin, gugur, atau semi berbuah dan sebagainya, kita bisa tetap berbuah karena apa? Dan kita tahu kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan memberikan kuasa sehingga kemuliaan Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita dan orang lain juga. Kita bisa menanggungnya dengan apa? Menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Tetap tekun saudara, walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak enak, tetap tekun, tetap sabar itu Tuhan ya saudara ya. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita. Ya. Dan di Kolose 1 ayat 12-nya, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah ini penting sekali saudara. Buah yang harus kita hasilkan juga adalah apa? Mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Apapun musim kehidupannya, kita harus tetap mengucap syukur dan tetap bersukacita kepada Tuhan saudara yang sudah melayakkan kita, dan kita mendapat bagian dalam apa yang sudah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Kita tahu buah-buah itu bertumbuh semakin lebat, bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kita juga mendapat bagiannya yang sudah Tuhan tentukan untuk setiap kita. Kemudian saya undang kita langsung bersiapkan ini, dan kemudian juga bisa siap-siap. Jadi saudara, kita semua sudah memiliki benih yang sudah Tuhan tanamkan. Setiap kita pasti bisa berbuah. Ya, kita mau berbuah di dalam Tuhan, kita mau menghasilkan buah pertobatan, buah roh, dan buah kebenaran dan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita ya saudara-saudara ya. Firman Tuhan sekian, kita memberikan pujian kalau ada bersama di diskusi ini.
anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk benih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh berbuat dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Mari Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ada buah pertobatan, ada buah roh, dan kami hidup di dalam buah kebenaran dan pekerjaan baik. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang lain Tuhan. Dan buah itu boleh dinikmati, dilihat oleh orang lain. Dan mereka juga boleh menerima keselamatan Tuhan, menerima kabar baik itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu ini Tuhan kami terima dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Gembala atas firman Tuhan. Mari sebentar kita akan persiapkan persembahan kita. Berikan persembahan seorang namanya. Ada yang saya beri saya untuk doa persembahan. Shalom saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan saudara. Amin. Saat ini kita akan memberikan sebagian berkat yang telah kita terima melalui amplop persembahan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana pada sore hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman yang dikaburkan adalah benih yang hidup, benih yang baik, yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Ajarkan kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan, mempersiapkan hati kami sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang baik Tuhan. Bukan menjadi tanah yang keras ataupun yang berbatu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa. Ajarkan kami Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi boleh melakukan firman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan berkati Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati juga pelayanannya Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu ini banyak jiwa dimenangkan dalam kerajaan surga. Tuhan berkati juga keluarganya Tuhan. Bahwa pada sore hari kami juga akan memberikan sebagian berkat yang telah kami terima Tuhan. Melalui amplop-amplop persembahan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan pakai keuangan ini untuk memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola keuangan ini Tuhan. Juga berkati orang-orang yang memberikan kolektan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada jiwa baru saudara? Ada jiwa baru yang kita sambut saudara ya. Boleh bangkit berdiri. Boleh kita kasih jempol kita ya. Selamat malam berkala kami mengasihimu 3 kali ya saudara ya. 1, 2, 3. Selamat malam berkala kami mengasihimu. Selamat malam berkala kami mengasihimu. Selamat malam berkala kami mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Jika belum ada gereja lokal, saudara bisa kembali datang di ibadah kita pada kita ibadah raya 2 kali, pagi jam 8 pagi dan jam 4 sore. Untuk minggu depan kita ada perjamuan kudus di ibadah pagi maupun yang sore saudara ya. Untuk ibadah sekolah minggu di setengah 10, ibadah ini di jam 11. Dan untuk Rabu ini tanggal 3 Desember ada ibadah wanita ya saudara ya, jam setengah 6 depan ini. Dan kita juga ada ibadah doa ya setiap Sabtu jam 8 pagi ya saudara ya. Dan saudara yang mungkin ingin dibaptis boleh daftarkan diri saudara yang bagian belum, atau mungkin sama saudara keluarga yang ingin dibaptis, kita baptisan air ya saudara ya. Bagi saudara yang ingin memberi dana Natal dapat melalui amplop Natal yang tersedia maupun transfer ya ke rekening GBI Mabaptisan saudara ya, dengan memberi kode ya angka 25 di akhir saudara. Mari sebentar ya, saya akan undang saudara yang ulang tahun di bulan November saudara ya. Ada saudara yang ulang tahun di bulan November, boleh ditampilkan nama-namanya yang ada di depan. Ada yang mana ya? Wah, boleh maju ke depan maju. Saudara mungkin yang belum tercatat namanya boleh maju ke depan kalau memang masih di bulan November saudara. Kita ada yang bersama-sama. Ada saudara? Ada lagi yang di November, boleh maju ke depan. Ayo, ada lagi yang ibadah yang hanya di bulan November, kalau kita kayak bersama-sama ulang tahun di bulan November. November bukan? Enggak. Ada lagi? Ya, saudara Herman, saudara ya. Ya. Boleh maju ke depan. Umur panjang. Ada di tangan kanan. Saudara bagi sendiri saudara. Bersama-sama. Berkehormatan. Selamat. Umur panjang. Umur panjang. Ada di tangan kanan. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Bapak Gembala berdoa. Lihat kamera. Saudara silakan duduk, nanti jangan difoto. Banyak gaya dia mah. Yuk. Silakan duduk. Kita akan berdoa buat kalian dari kesini ke depan. Kita akan berdoa. Mari angkat tangan Bapak Ibu sekalian, kita berdoa supaya memberkati hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap usia yang ditambahkan oleh Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan. Dan kami percaya pada saat sore hari ini diberkati Herman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, yang baik terjadi. Istri, anaknya diberkati Tuhan, pelayan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kau akan semakin Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau akan menjadi terang dalam kehidupanmu, keluargamu. Tuhan akan memakai segala hidup aspek hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan turun, umur panjang, tubuh yang sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Bahkan penyakit menahun pun Tuhan akan putuskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu penuh berkat, tubuhmu penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat orang-orang yang berulang tahun di
bulan November ini yang lain. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang baik terjadi atas hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup ibadah pada malam hari ini, sore hari ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir. Ini adalah ibadah terakhir di bulan November. Besok pagi kita sudah masuk tanggal 1 Desember. Puji Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Tapi tema yang namanya berbuah lebat bukan berarti berhenti sampai di November. Setiap saat Anda dan saya, sekali lagi, setiap saat Anda dan saya harus berbuah lebat di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan baca Mazmur 91. Sebelum kita akhiri ibadah pada sore hari ini, baca Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap penyakit terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk pada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan kepada kami, dan Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah raya 1 Tuhan sudah sertai, ibadah sekolah minggu Tuhan sertai, ibadah youth pun Tuhan sertai, dan di ibadah raya yang kedua kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah sertai. Diberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberkati kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat yang hadir, baik secara onsite atau online, juga di dalam keberkatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir untuk para pria. Diberkati para pria di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para wanita juga diberkati Tuhan, lansia diberkati, anak-anak di dalam naungan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua tunggal yang di dalam keberkatan Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang masih lajang, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berusaha, yang bersekolah, yang berstudi, baik di dalam negeri, di luar negeri, disertai Tuhan. Kami yang melakukan aktivitas, kami yang merintis usaha di dalam keberkatan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat nama-nama yang ada di sini, mereka yang sakit, mereka yang sedang di dalam proses medis. Kami percaya Tuhan yang sehatkan, Tuhan yang kuatkan, Tuhan kuatkan dan sembuhkan paru-paru kami, Tuhan yang sehatkan pencernaan kami, Tuhan yang kuatkan hipertensi kami normal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sumbatan di dalam tubuh kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, karena kami adalah baik-Mu, kepunyaan-Mu, dan Roh Allah tinggal di dalam kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh sehat untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih
Dan juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa buat setiap para hamba-hamba Tuhan yang kalau pada saat hari ini mereka sedang di dalam pergumulan mereka mengalami jalan keluar di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali hadir. Juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami juga percaya Tuhan menyertai setiap daripada langkah kaki kami ketika kami akan pulang berjalan dari tempat ini, dan kami akan menerima keberkatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, virus-virus dan sakit penyakit, karena Tuhan yang membentengi kami, Tuhan yang melindungi kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan terima berkat daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami dan kami mau bangkit pergi bersama-sama. Kami mau arahkan hati kami dan meminta berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh, berkat yang luhur daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kali di awal yang berkat. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kawan-kawan. Amin.